Shalom Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan terlebih dahulu kita beribadah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perikop ini, Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihat-nasihat yang lebih khusus. Dua nasihat dijabarkannya dalam pasal ini, supaya bersatu dan mengasihi, dan supaya hidup murni dan kudus, yang harus sungguh-sungguh diusahakan oleh orang Kristen. Kita tidak hidup berpadanan dengan panggilan kita, jika kita tidak menjadi kawan-kawan yang setia bagi semua orang Kristen, dan menjadi musuh bebuyutan bagi semua dosa. Bagian ini berisi nasihat untuk saling mengasihi, bersatu, dan rukun beserta sarana dan dorongan yang tepat untuk mengusahakannya. Tidak ada hal lain yang ditekankan kepada kita secara lebih sungguh-sungguh dalam kitab suci selain hal ini. Kasih adalah hukum kerajaan Kristus, pelajaran di perguruannya, dan pakaian kebesaran keluarganya. Perhatikanlah sarana kesatuan: rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Rendah hati di sini berarti menganggap diri sendiri kecil, yang berlawanan dengan kesombongan. Lemah lembut berarti sikap jiwa yang unggul, yang membuat orang tidak mau memanas-manasi orang lain, dan tidak mudah dipanas-panasi atau merasa tersinggung oleh kelemahan-kelemahan mereka. Lemah lembut berlawanan dengan kebencian dan kekesalan yang penuh amarah. Sabar berarti tabah menghadapi perlakuan orang lain yang menyakiti tanpa berniat membalas dendam. Menunjukkan kasih dalam hal saling membantu berarti menanggung kelemahan orang lain berdasarkan asas kasih, sehingga kita tidak berhenti mengasihi mereka oleh karena kelemahan-kelemahan ini. Orang-orang Kristen yang terbaik perlu saling menanggung beban dan mengambil yang terbaik dari satu sama lain, menggugah satu sama lain untuk berbuat baik, dan bukan memancing amarah dalam diri kita sendiri. Ada banyak hal yang sulit untuk kita maafkan, dan karena itu janganlah kita menganggapnya kelewatan jika kita menemukan dalam diri orang lain hal yang sukar untuk kita maafkan. Sebaliknya, kita harus mengampuni mereka sebagaimana kita mengampuni diri kita sendiri. Nah, tanpa semuanya ini, kesatuan tidak bisa dijaga. Langkah pertama menuju kesatuan adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, tidak akan ada kelemah lembutan, kesabaran, atau hal saling membantu. Dan tanpa semuanya ini, tidak akan ada kesatuan.
Kesombongan dan amarah menghancurkan kedamaian dan menimbulkan segala kejahatan. Sebaliknya, kerendahan hati dan kelemah lembutan mengembalikan kedamaian dan menjaganya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi kerendahan hati menimbulkan kasih. Semakin kita rendah hati, semakin kita sehati dan sepikiran. Kita tidak hidup dengan cara yang berpadanan dengan panggilan hidup kita jika kita tidak lemah lembut dan rendah hati. Sebab Dia yang olehnya kita dipanggil, Dia yang kepadanya kita dipanggil, terkenal akan kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, dan telah memerintahkan kita untuk belajar darinya dalam hal ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Surgawi atas seluruh perkenanan kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa di dalam menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami akan mengawali hari ini dengan terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah semakin menumbuhkan iman kami, sehingga dimanapun para jemaat-Mu berada, biarlah mereka senantiasa hidup dan bertumbuh di dalam iman, sehingga dapat senantiasa rendah hati, penuh lemah lembut, penuh kasih, dan saling membantu satu sama lainnya. Ya Allah Bapa, biarlah kiranya firman-Mu itu dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu. Apapun yang hari ini akan menjadi rutinitas, aktivitas mereka, perjalanan mereka, biarlah semuanya Tuhan yang melindunginya. Berkati seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, para lansia, para orang tua yang sudah mabalu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kehidupan mereka. Terlebih Tuhan yang menguatkan jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan kepada para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi, memberikan kesembuhan, terlebih memberkati perawatan mereka. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan Tuhan juga kami menyerahkan buat anak-anak jemaat-Mu yang hari ini akan melanjutkan studi mereka. Berkatilah mereka dimanapun menuntut ilmu, agar kiranya Tuhan memberikan kepada mereka roh kepintaran dan juga memberikan hikmat bagi mereka. Juga buat para jemaat-Mu, apapun yang hari ini menjadi pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja, biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi dan menjaga mereka. Terkhusus buat para jemaat-Mu yang dalam satu hari ini memperingati hari kelahiran dan hari pernikahan mereka. Tuhanlah kiranya menambahkan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan menambahkan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Berkatilah juga ya Bapa gereja-Mu di dalam setiap pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai, agar para jemaat dan juga para hamba-Mu dapat senantiasa bersatu hati untuk melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami, terkhusus di dalam kerajaan Tuhan. Ya Allah Bapa, berkatilah juga bangsa dan negara kami. Tuhanlah kiranya memberkati pemimpin bangsa kami, agar dapat memberikan yang terbaik dan juga kesejahteraan untuk rakyatnya. Sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas buat kita pada hari ini. Salam sehat selalu. Shalom.